Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak Ibu dosen Bahasa Indonesia dan Teknik Tulisan Akademik. Kami di kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atas hasil diskusi kami. Next. Berikut adalah nama dari kelompok kami. Yang pertama adalah alinea. Untuk tema alinea adalah kualitas produk. Lalu jenis alinea adalah pembuka. Yang selanjutnya posisi kalimat topik yaitu paragraf deduktif induktif. Lalu untuk sifat isinya adalah deskriptif, metode pengembangannya adalah campuran antara definisi dan argumentasi. Lalu untuk kalimat topik terdapat dua, yaitu yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk dan jasa yang bergantung kepada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Untuk subjeknya adalah kualitas produk, lalu adalah predikat, totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung kepada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat adalah pelengkap. Lalu yang kedua adalah menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk adalah karakteristik dari produk atau jasa yang pada kemampuannya mengandung janji atau sisipan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Untuk kualitas produk adalah subjek, adalah predikat, karakteristik dari produk atau jasa yang pada kemampuannya mengandung janji atau sisipan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan adalah pelengkap. Lalu untuk kelengkapannya, alinea yang tertera terdiri dari 4 kalimat. Next. Untuk kalimat pertama adalah menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung kepada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Lalu kalimat kedua, kualitas tidak terdapat pada barang atau jasa saja, tetapi juga dalam produk makanan. Lalu kalimat ketiga, pelanggan yang datang untuk mencari makanan tentu ingin membeli makanan yang berkualitas. Lalu kalimat terakhir, kalimat keempat, menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk adalah karakteristik dari produk atau jasa yang pada kemampuannya mengandung janji atau sisipan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah untuk alinea kedua, yaitu tema alineanya sendiri desain penelitian metode deskriptif. Untuk jenis alinea adalah alinea pembuka, posisi kalimat topik berada di kalimat pertama atau deduktif, sifat isinya yaitu deskriptif, dan metode pengembangannya yaitu definisi dan argumentasi. Untuk kalimat topiknya sendiri yaitu desain penelitian sebagai subjek, yang sebagai konjungsi digunakan sebagai predikat, adalah penelitian kuantitatif sebagai objek, dengan metode deskriptif sebagai pelengkap. Lalu gagasan penjelasnya ada tiga, yaitu untuk gagasan satu, pengertian metode deskriptif menurut ahli, gagasan dua, pemilihan metode deskriptif, dan gagasan tiga adalah populasi penelitian. Untuk alineanya sendiri yaitu sebagai berikut. Untuk kalimat satu, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Kalimat kedua, menurut Sugiono pada tahun 2017, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kalimat ketiga, pemilihan metode deskriptif didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai. Kalimat keempat, populasi penelitian adalah seluruh karyawan PT Morning Dew Indonesia yang berjumlah 40 karyawan. Oke, untuk alinea yang ketiga, tema alinea yang dipakai adalah willingness to pay. Jenis alinea yang dipakai adalah pembuka. Posisi kalimat topik adalah induktif. Sifat isinya deskriptif. Metode pengembangannya definisi dan argumentasi. Untuk kalimat topiknya, penelitian ini sebagai subjek, mendefinisikan sebagai predikat, customer willingness to pay sebagai objek, sebagai tingkat kesediaan seorang individu sebagai pelengkap, untuk sebagai konjungsi, berlangganan aplikasi musik streaming sebagai pelengkap, baik sekarang maupun di masa yang akan datang sebagai keterangan waktu. Untuk selanjutnya ada gagasan penjelas. Gagasan pertama itu adalah definisi willingness to pay menurut Lin, Zhu, dan Chen 2013.
Untuk gagasan kedua, definisi willingness to pay menurut Goyanes tahun 2014. Dan gagasan ketiga adalah definisi willingness to pay menurut Wang et al. Tahun 2013. Untuk kelengkapannya, paragraf di atas sudah mengandung 4 kalimat. Berikut untuk bacaan alinea yang ketiga ini. Dari kalimat pertama, willingness to pay didefinisikan sebagai kesediaan seorang individu untuk membayar demi memperoleh sebuah produk atau jasa. Lin, Zhu, dan Chen 2013. Untuk kalimat kedua, menurut Goyanes tahun 2014, willingness to pay adalah nilai tertinggi yang bersedia dibayar oleh seseorang untuk produk atau layanan tertentu. Untuk kalimat ketiga, willingness to pay merupakan tingkat di mana seorang individu bersedia untuk membayar demi suatu produk atau layanan, baik saat ini maupun di masa depan, menurut Wang et al. Tahun 2013. Untuk kalimat keempat, penelitian ini mendefinisikan customer willingness to pay sebagai tingkat kesediaan seorang individu untuk berlangganan aplikasi musik streaming, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Tema alineanya adalah strategi pemasaran, jenis alinea, pengembangan, posisi kalimat topik, deduktif, sifat isi, ekspositoris, metode pengembangan, metode contoh. Kalimat topik, pemasaran internal melalui tetangga ataupun sedikit sebagai subjek, memanfaatkan sebagai predikat, teknologi yang ada sebagai objek, seperti menggunakan WhatsApp yang beranggotakan beberapa penduduk dari suatu daerah yang tidak terlalu jauh sebagai predikat. Gagasan penjelas ada 5. Yang pertama ada strategi pemasaran, yang kedua ada pemasaran internal, yang ketiga ada strategi eksternal, yang keempat implementasi model sosial, yang kelima target pasar dari aktivitas produksi. Kalimat pertama, strategi pemasaran yang mudah adalah melalui cara internal dan eksternal. Kalimat kedua, pemasaran internal melalui tetangga ataupun sedikit memanfaatkan teknologi yang ada, seperti menggunakan WhatsApp yang beranggotakan beberapa penduduk dari suatu daerah yang tidak terlalu jauh. Kalimat ketiga, sedangkan untuk strategi eksternal bisa mengoptimalkan teknologi secara maksimal melalui platform. Kalimat keempat, dengan demikian, implementasi model sosial melalui praktik ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama di antara anggota masyarakat untuk menghasilkan barang-barang produksi sendiri yang berkualitas dengan tetap menjaga harga. Kalimat kelima, target pasar dari aktivitas produksi ini adalah masyarakat di sekitarnya sehingga akan memunculkan jaringan dan rasa kepercayaan yang kuat antar anggota masyarakat. Oke, yang selanjutnya tema alineanya risiko kredit. Yang kedua jenis alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan sebab akibat. Kalimat topiknya faktor pertama yaitu subjek, mempengaruhi predikat, modal bank sebagai objek, yaitu credit risk atau resiko kredit sebagai pelengkap. Next. Oke, kalimat pertama, faktor pertama mempengaruhi modal bank yaitu credit risk atau risiko kredit. Kalimat kedua, risiko kredit adalah kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh bank karena kegagalan pengguna kredit untuk memenuhi kewajiban yang dibuat dalam kerangka waktu yang disyaratkan. Kalimat ketiga, semakin meningkatnya risiko kredit yang dimiliki akibatnya longgarnya syarat kredit yang diberikan, maka semakin rendah kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Kalimat keempat, kecukupan modal yang lebih tinggi pada bank dapat meningkatkan keberanian bank dalam mengambil resiko, yaitu resiko kredit dengan cara memperlonggar syarat kredit yang ditetapkannya. Kalimat kelima, ketika bank terlalu banyak menyalurkan kreditnya, termasuk menyalurkan kredit yang kurang berkualitas, penyaluran kredit tersebut menyebabkan banyaknya kredit yang mengalami gagal bayar, sehingga jumlah modal yang berasal dari penerbitan saham maupun lama ditahan akan menurun, karena terlalu banyak digunakan untuk mengcover kredit macet yang dilakukan oleh bank. Kalau keempat, yaitu alinea kedua memiliki 5 kalimat. Selanjutnya yaitu tema alineanya pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan. Jenis alineanya pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif. Selanjutnya metode pengembangnya
metode definisi dan argumentasi. Kalimat topiknya harga menurut Kotler dan Armstrong 2008. Itu termasuk subjek adalah itu predikat, jumlah uang yang ditagihkan untuk produk atau jasa itu pelengkap. Gagasan penjelas, gagasan yang pertama definisi atau pengertian harga. Gagasan kedua persepsi harga menurut Peter dan Olson. Gagasan ketiga perbandingan harga. Next. Yang ke-8, kelengkapan, berisi 4 kalimat. Kalimat pertama, harga menurut Kotler dan Armstrong 2008 adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk produk atau jasa. Kalimat kedua, lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Kalimat ketiga, menurut Peter dan Olson 2014, 246, persepsi harga menyangkut bagaimana informasi harga dipahami oleh konsumen dan dibuat bermakna oleh mereka. Kalimat yang keempat, berhubungan dengan informasi harga, konsumen bisa membandingkan antara harga yang dinyatakan dengan sebuah harga atau sebuah kisaran harga yang mereka bayangkan atas produk tersebut. Sumber dapat dilihat di bawah. Tema alinea sampai dengan triwulan ketiga tahun 2020. Jenis ilmiahnya penjelas, posisi kalimat topiknya, paragraf induktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangannya itu sebab akibat. Kalimat topik itu di antara dampak yang dianggap sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19 adalah kemiskinan dan ukurannya jumlah penduduk lanjut usia karena kematian akibat COVID-19 didominasi penduduk lanjut usia. Gagasan penjelasnya, kalimat pertama sampai dengan triwulan ketiga tahun 2020 jauh melewati pertengahan tahun Indonesia, belum juga melewati puncak pandemi COVID-19 fase pertama. Sebagaimana diprediksi banyak pihak, sedangkan negara-negara lain justru bersikap menghindari fase kedua. Kalimat keduanya, namun saat ini memasuki triwulan kedua tahun 2021, tren jumlah penderita atau kasus positif baru dan jumlah kematian akibat COVID-19 lebih rendah dari tren jumlah penderita yang sembuh di Indonesia. Yang ketiga, dipercaya bahwa dampak dari pandemi COVID-19 itu sendiri komprehensif. Kalimat keempat, di antara dampak yang dianggap sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19 adalah kemiskinan dan berkurangnya jumlah penduduk lanjut usia. Karena kematian akibat COVID-19 didominasi penduduk lanjut usia. Tema alinea. Teknik pengumpulan data, jenis alineanya pembuka, posisi kalimat topiknya deduktif, sifat isinya deskriptif, metode pengembangnya definisi. Kalimat topiknya yaitu dalam penelitian ini itu keterangan, peneliti subjek menggunakan itu predikat, teknik pengumpulan data kuesioner atau angket itu merupakan objek. Gagasan penjelas. Itu ada 3. Gagasan yang pertama itu pengertian kuesioner menurut Sugiono 2015. Gagasan kedua cara pengumpulan data. Gagasan ketiga pemilihan pengumpulan data. Kelengkapan paragraf tersebut. Paragraf setelah ini sudah mengandung 4 kalimat. Next. Berikut kalimatnya. Kalimat pertama itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner atau angket. Kalimat kedua, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Menurut Sugiono 2015. Kalimat ketiga, jadi kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Kalimat 4, dengan begitu, angket pernyataan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah, mohon dimaafkan.